biar teman-teman eh, biar teman-teman Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya Juriha. Di video ini berbeda dengan video-video saya sebelumnya, karena di video saya sebelumnya saya sering mengupload tentang tutorial atau cara-cara merosting kopi dan sebagainya. Namun di video ini saya akan sedikit berbagi cerita dan berbagi pengalaman, berbagi sedikit ilmu dengan teman-teman semua, khususnya teman-teman petani kopi, prosesor kopi maupun teman-teman barista untuk pemula. Jadi ya mau saya bahas di video ini adalah tentang kopi wen teman-teman. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu apa itu kopi wen dan apa itu proses wen. Jadi ini saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan ilmu yang saya dapat, karena teman-teman sudah tahu kalau saya adalah seorang petani kopi dan prosesor kopi. Jadi saya sering melakukan uji coba atau eksperimen-eksperimen yang menurut saya itu penting gak penting, tapi eh, itu sangat perlu sekali bagi saya karena saya adalah seorang petani kopi. Jadi teman-teman mungkin eh, banyak yang sering merasakan yang namanya kopi wen itu rasanya sangat pahit sekali atau bitter sekali. Jadi saya bongkar, saya kasih tahu teman-teman alasannya kenapa wen kopi itu atau coffee wen itu sangat pahit sekali. Jadi nih berdasarkan pengalaman saya dan sedikit ilmu yang saya dapat, kenapa kopi wen itu sangat pahit sekali. Ternyata alasannya adalah ketika cari kopi ini kita fermentasi melebihi 10 hari. Jadi bakteri-bakteri yang ada dalam buah kopi, bakteri bawaan pada buah kopi ini, setelah 10 hari bakteri ini akan masuk ke dalam biji kopi karena pada daging kopi glukosanya udah habis. Jadi di atas 10 hari ini bakteri ini akan masuk ke dalam biji kopi, memakan habis glukosa yang ada dalam biji kopi. Nah, itu teman-teman sebabnya kenapa kopi wen ini sangat pahit sekali. Dan kopi wen ini sangat kontroversi karena kopi wen ini eh, prosesnya melakukan proses pembusukan, di mana kopi ini adalah kopi over ferment, kopi yang sebetulnya sangat merusak cita rasa pada kopi ini dan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali dari kopi-kopi yang lain. Nah, teman-teman tahu bahaya pada proses kopi wen ini kalau terlalu lama pada fermentasi. Jadi saya kasih tahu lagi. Jadi nih teman-teman, kalau fermentasi kopi wen itu melebihi 30 hari atau 40 atau sampai 40 hari itu sangat bahaya sekali teman-teman. Jadi ilmu yang saya dapat dari pelatihan-pelatihan pasca panen kopi, proses kopi wen ini kenapa kontroversi? Karena di saat fermentasi selama 30 hari lebih atau sampai 40 hari itu akan menimbulkan jamur teman-teman. Nah, ada salah satu coffee lab yang pernah saya ikuti pelatihannya atau seminarnya, mereka bilang ada jamur yang sangat berbahaya, yaitu jamur namanya, saya masih ingat jamur itu namanya adalah jamur mikrotoksin. Jamur ini mempunyai ciri-ciri hitam pada biji kopi, hitamnya hitam bening. Itu adalah jamur mikrotoksin teman-teman. Nah, jamur ini menurut narasumber yang saya ikuti, menurut coffee lab menurut pelatihan yang saya ikuti di acara pasca panen kopi itu, jamur ini sangat berbahaya sekali karena jamur ini akan menimbulkan sesuatu yang kurang mengenakan, khususnya di lambung. Jadi teman-teman harus hati-hati
dalam memproses kopi wen. Dan teman-teman, saya ada sedikit ilmu untuk teman-teman. Misalkan teman-teman pengen memproses wen kopi atau kopi wen, saya ada cara yang lebih cepat, yaitu saya menggunakan cara fermentasi selama 8 hari, teman-teman. Jadi kopi ini aman karena selama 8 hari kopi ini tidak akan keluar jamur selama kita menempatkan kopi ini di tempat yang steril dan higienis. Jadi caranya kita fermentasi kopi ini selama 6 hari. Seperti biasa, kita ambil ceri, kemudian kita cuci, kita rambang, kita ambil yang terendam, kita bungkus plastik selama 6 hari. Kemudian setelah 6 hari, kopi ini kita lepas dari bungkusnya, kita lepas dari plastik, kita tiriskan sampai kurang lebih 2 jam sampai air yang mirip madu ini, yang punya aroma wen ini hilang, teman-teman. Jadi setelah 2 jam kita bungkus lagi kopi dalam plastik sampai 2 hari. Kemudian setelah itu kita tiriskan lagi, kita angin-anginkan sampai kopinya agak sedikit lumayan keset. Setelah keset, barulah kita jemur di bawah terik matahari sampai kopi ini benar-benar kering dan mempunyai kadar air kurang lebih 11-12%, teman-teman. Jadi kopi ini memang agak sedikit cepat fermentasinya karena hanya memakai 8 hari. Tapi aromanya nggak kalah sama yang memakai 30 atau 40 hari, teman-teman. Jadi aromanya masih tetap aroma wine, aroma anggur, dan rasanya masih ada muncul mentolnya, asamnya, dan tidak pahitnya tidak kuat, teman-teman. Jadi kopi ini tidak terlalu pahit. Oke, teman-teman, saya kasih tahu lagi. Dan proses ini mempunyai kekurangan dan kelebihan, teman-teman. Jadi kekurangannya proses ini adalah ketika kopi ini di roasting, kopi wen ini di roasting, maka aroma kopi wen ini akan menempel di dalam roasting, teman-teman. Jadi saya sarankan kalau teman-teman mau merosting wen itu, teman-teman bisa merosting di akhir roastingan atau di yang paling akhir dari kopi yang sebelumnya, teman-teman. Dan lagi kekurangannya ada di grinder, teman-teman. Jadi ketika kita menggrinder kopi wen ini, maka aroma wen ini akan menempel di dalam grinder, teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman setelah menggrinder kopi wen ini, teman-teman bisa menggrinder kopi lain atau istilahnya mencuci dengan kopi lain sehingga kopi yang selanjutnya tidak memunculkan aroma wen, teman-teman. Dan keunggulannya menurut saya, keunggulannya inilah kopi wen ini adalah kopi yang unik, kopi yang difermentasi secara busuk, secara kurang baik, secara over ferment, tapi memunculkan aroma wen, aroma yang harum sekali, dan memunculkan rasa di notesnya itu memunculkan rasa mint, teman-teman. Jadi sebetulnya sedikit agak rumit tapi unik. Nah, itu adalah kopi wen, teman-teman. Nah, untuk teman-teman para petani kopi maupun para prosesor kopi, saya sarankan berdasarkan pengalaman saya, kalau misalkan pengen membuat kopi wen atau wen proses, lebih baik menggunakan fermentasi yang hanya 8 hari, teman-teman. Kenapa? Karena itu sangat aman sekali dan resikonya rendah dan masih memunculkan aroma wen dan rasanya pun masih muncul rasa minyak. Nah, itu pengalaman saya, teman-teman. Berdasarkan pengalaman dan ilmu saya yang saya kasih tahu ke teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, supaya nanti teman-teman tidak merasa kecewa atau tidak merasa menyesal ketika teman-teman membuat proses wen atau membuat fermentasi wen proses. Nah, itu saja, teman-teman, yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang saya kasih ke teman-teman ini bisa bermanfaat
dan berkah untuk teman-teman semua. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga video saya ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video tentang dunia perkopian, teman-teman. Jadi masih ada banyak lagi yang saya kasih tahu ke teman-teman, tapi sayangnya ini bukan musim panen kopi, jadi saya belum bisa membuat video tentang praktek membuat proses kopi, teman-teman. Jadi di lain hari, di pasca panen nanti saya akan buat video untuk teman-teman semua, mulai dari panennya hingga prosesnya, teman-teman. Jadi sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.